Halo Bye Friend, balik lagi di Bye Talk. Kali ini kita bertamu ke salah satu tempat yang paling kreatif di bumi Surakarta. Anjing. Mau disapa dulu teman-teman nih. Halo teman-teman semua, saya Rizkul. Jadi ini lagi di Aca-Aca. Ya, kita lagi di Aca-Aca teman-teman. Ini benar-benar set yang paling proper mungkin selama ini. Dengan semua buku-buku yang lihat bagaimana mereka benar-benar berpengetahuan luas orang-orang yang di sini. Dan ini bukan buku saya, ini buku Sasa dan Timo. Jadi Rizkul ini adalah seorang filmmaker teman-teman. Peraih special mention di Begadang Filmmaking ya. Iya. Begadang Filmmaking itu salah satu programnya Mini Kino Film Week, dan dia udah meraih special mention selama 2 tahun berturut-turut tuh. Woi, anjing. Sungkem anjing. Susah banget ya nentuin jadwal, nyari jadwal bareng dia. Sibuk parah. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, Begadang itu durasi pembuatannya cuma 34 jam ya. Film-film Rizkul yang udah tembus di Begadang itu pertama tuh ada Trash Talk. Mungkin teman-teman yang datang di Irama Visual kemarin, teman-teman dari Pangandaran udah sempat nonton. Satu lagi yang paling terbaru itu ada Kiwa Tangan, dan itu sama-sama 2 film keren menurutku. Anjing, thank Tepuk you. tangan dulu. Bagaimana sih lu memupuk pemikiran-pemikiran kritis lu itu? Lu latih apa emang udah bagian dari bakat lu aja? Aku beruntung ini sih punya, karena kayaknya ada privilege gitu loh. Kayak aku merasa ada privilege kayaknya. Terus itu juga dibentuk karena lingkunganku gitu loh, teman-temanku, kayak kolektifku Aca-Aca Film. Ya maksudnya teman-temanku tuh kan, aku kan malas baca buku kan nih. Gak tahu ya, cuman ya emang jelek sih, cuman ya udahlah ya. Aku sedang berusaha untuk menikmati buku, cuman ya pelan-pelan. Nah, salah satu caraku untuk menikmati buku itu lewat teman-temanku. Jadi mereka yang baca buku, nanti karena kayaknya aku lebih enjoy mengobrol gitu loh, daripada membaca buku gitu. Jadi teman-temanku yang baca buku, aku ajak ngobrol aja isi bukunya apa gitu kan. Nanti aku belajar dari sana. Terus selain itu juga ya karena aku 100% yakin karena lingkungan, memang karena lingkungan. Jadi kayak lingkungan yang suportif dan lingkungan yang membuatku dan memantikku untuk bisa punya gagasan ke arah sana gitu loh, kayak untuk bikin Trash Talk dan Kiwa Tengan. Memang aku pikir semua tuh bentukan lingkungan gitu loh. Kayak akhirnya si prosesnya Trash Talk itu kan karena aku bergaul sama Mas Sulis. Terus si Kiwa Tengan juga karena lingkunganku, karena aku lihat aku tinggal di Solo, terus di Solo ada bikin masjid Zayed gitu kan. Jadi ya ide itu muncul dari lingkungan, terus kuolah dari perspektifku yang juga dibentuk sama lingkungan gitu. Jadi aku pikir semua itu ya pure lingkungan aja gitu loh. Aku pikir sih gitu ya. Lu berusaha untuk mencoba merespon apa yang terjadi di sekitar lu ya. Lingkungan gue juga membentuk gue dan seakan-akan mempush gue untuk merespon gitu loh. Kayak yang biasa saya emang banyak motor lewat kan. Iya. Gak apa-apa. Ini biar organik aja. Jadi biar lewat dulu. Tapi menurut lu lingkungan itu ada hal yang bisa lu bentuk atau lu pilih gitu? Kan kita nggak bisa minta lahir kita mau pengen di mana ya. Betul sih. Aku nggak tahu ya, cuman aku susah untuk jawab ini sebenarnya, karena itu yang sebenarnya lagi ku cari juga soal diriku, karena aku emang ngerasa dari kecil kan aku pindah-pindah kan. Maksudnya aku pindah-pindah, aku lahir di Kendari, terus ke Tanjung Pinang, terus aku kuliah di Solo gitu. Terus belum lagi latar belakang kultur keluarga aku kan, ibuku Makassar, bapakku Batak Melayu gitu. Terus jadi bingung, campur-campur gitu semuanya. Terus sekarang aku belajar Jawa di Solo kan. Jadi aku juga masih mencari tahu kenapa akhirnya lingkungan ini tuh membentukku untuk bisa berpikir seperti itu gitu. Jadi, lingkungan menurutku sejak awal tuh memang tidak pernah dipilih sih. Kayak dia hadir secara organik aja, kita nggak pernah tahu kan kita. Maksudnya kita nggak bisa milih kan kita lahir di mana, dari keluarga apa, etnis apa, kita nggak bisa milih kan. Jadi kayaknya emang di ketidak ada pilihan itu tuh akhirnya kayaknya natifnya kita berusaha untuk mencari apa yang bisa kita bentuk gitu loh. Terus ya lewat yang ya berusaha lah. Maksudnya meskipun ini tidak bisa kita pilih, tapi bagaimana caranya kemudian ini tuh bisa diberdayakan gitu. Tapi itu juga sangat ini sih, kayak mungkin untukku seperti itu ya, dan mungkin untuk orang lain juga. Aku juga tidak bisa bilang kalau ini adalah ada baiknya untuk merasa merasa asing gitu loh, ada keterasingan jadi merasa oke gitu.
Enggak juga gitu, karena itu bisa beda-beda dampaknya di orang. Dan satu lagi, dan mungkin belum bisa aku jawab juga gitu, ada satu privilege, ada satu keberuntungan yang hadir di aku yang akhirnya membuatku merespon keterasingan ini jadi karya, jadi satu bentuk memahami diri gitu. Terus mungkin akhirnya karena aku dari kecil itu selalu bingung aku tuh sebenarnya etnisnya apa, aku tuh sebenarnya orang mana gitu. Kayak ada semacam dorongan dalam diriku tuh untuk bisa beradaptasi menjadi bagian dari komunitas, untuk bisa berdaya di komunitas. Kayak aku nggak tahu, bisa jadi tuh gitu ya gitu. Soalnya kayak aku juga punya kecenderungan, ternyata kayak misalnya di Solo gitu, selama di Solo ini aku ternyata cepat belajar bahasa Jawa nih. Iya. Dan itu dari orang-orang sekitarku juga ngomong soal aku, oh cepat juga belajar bahasa Jawa gitu loh. Mungkin jangan-jangan sampai ke bagaimana aku cepat belajar bahasa itu tuh jadi satu bentuk dari dari respon trauma keterasingan itu gitu loh. Aku jadi berusaha untuk diterima dalam sebuah komunitas gitu. Kayak temenan sama Adit, kan kontrakanku Adit, Husen, orang-orang Padang. Orangnya ngomong bahasa Padang aku udah ngerti sekarang nih, maksudnya. Aku pesen di Uni Piaman juga udah pakai bahasa Padang nih. Jadi jangan-jangan gitu loh, itu bentuk dari aku merespon trauma keterasingan itu sendiri gitu, jangan-jangan. Oke. Jadi emang dari secara latar belakang pun Rizal emang udah kebentuk dengan seringnya lumayan nomaden juga ya, dia berpindah-pindah dari lahir di mana, besar di mana, akhirnya tinggal sekarang di Solo gitu. Dan itu yang cukup melatar belakangi Rizko untuk terus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, proses adaptasi itu juga berpengaruh nggak sih ke cara lu menghadapi sebuah produksi di film gitu? Kan di film juga pasti lu akan butuh banyak banget penyesuaian, apalagi dengan tadi begadang tadi itu, dengan waktu yang singkat, dengan segala hal yang di press buat lu bisa membuat sesuatu dalam waktu yang cepat gitu. Apa lu itu juga cukup berpengaruh gitu di dalam pembuatan film gitu? Si masalah adaptasi tadi adaptif gitu ya. Aku pikir ngaruh banget ya. Aku pikir ngaruh banget karena rasanya idenya tuh tiba-tiba muncul, keterima ini nih, terus dia penerapannya harus kayak gini, terus dia harus apa itu ya gitu, apa adaptasinya bekerja di gimana, akhirnya dia memetakan cara aku berpikir, menemukan pola-pola filmnya gitu. Jangan-jangan itu adaptasinya tuh bekerja di sana. Aku juga mempertanyakan itu sih. Bisa jadi itu karena si adaptasi itu, bisa jadi juga tidak, bisa jadi faktor lain. Aku nggak tahu, masih belum bisa jawab. Iya. Jadi di Begadang tuh kita tuh benar-benar dikasih peraturan dan segala hal-hal yang bersangkut dengan teknis filmnya tuh benar-benar di hari H pelaksanaan ya, itu baru diumumin itu. Jadi benar-benar kita harus merespon dengan cepat, kita harus bisa memutar otak secepat-cepatnya. Nah, dan ini Rizko salah satu orang yang pada akhirnya bisa untuk menunggangi itu semua dan jadiin senjata buat dia sendiri gitu. Karena nggak semua orang bisa mengeksekusi sebuah cerita dalam waktu singkat. Bahkan orang-orang butuh waktu untuk yang lama untuk hanya sebatas mendevelop ataupun mengambil cerita yang pengen disampaikan itu apa. Tapi dari dua filmnya ini itu benar keren-keren banget, isu yang dibawakan dan kritik sosial yang coba dia bicarakan itu akurat. Terima kasih loh kayak gitu. Cuman itu tadi kata-katamu menarik sih soal jadi senjata gitu loh. Kayak aku kan juga berusaha berpikir untuk apa, maksudnya aku merefleksikan prosesku bikin film gitu. Aku belum banyak kok bikin film, aku baru start dari 2020 kan. Jadi tapi aku coba berusaha untuk merefleksikan setiap proses itu gitu. Tapi anehnya gitu, saat pertama kali aku ikut Begadang itu, aku lupa kayak ya konteks Begadang tuh kan, jadi Begadang tuh satu programnya Mini Kino. Anjing, Mini Kino Film Week 9. Mini Kino banget. Nah, Mini Kino bikin program kompetisi pembuatan film dalam 34 jam. Nah, aturannya itu di dalam 34 jam kita udah harus membuat film sampai beres, sudah disubmit. Nah, itu tuh disertai dengan ada aturan-aturan yang spesifik yang sangat seru menurutku gitu. Ada peraturan elemen sinematik. Jadi ada beberapa, misalnya ada 4 atau 3 aturan elemen sinematik yang harus ada dalam film itu gitu loh. Itu kan tantangan banget buatku kan. Nah, terus balik lagi saat aku merefleksikan film Begadang yang sangat impuls ini gitu. Yang rasanya kayak cepet aja dapat ini gitu. Dan selama prosesnya jadi
jadi sangat menyenangkan gitu loh. Maksudnya menyenangkan banget ketimbang bikin film yang tidak begadang, misalnya bikin kan panjang development, kita pusing segala macam mikirin statement ini politically correct apa enggak ya gitu kan, berpikir panjang gitu loh Mi, dan biasanya pusing gitu loh berbulan-bulan gitu. Tapi begadang nih rasanya kayak anjing enjoy banget gitu loh, terlalu berlebihan ya tapi intinya menyenangkan lah, menyenangkan banget karena prosesnya rasanya organik gitu. Dan aku jadi mempertanyakan lagi apa seharusnya memang metode penciptaan karya aku tuh kayak gini terus ya. Wajar ya, patut diwajarkan ya, karena aku juga belum lama kan bikin film, jadi masih goyang-goyang apa kayak gini harusnya metodenya ya, apa harus kayak gini ya. Masih mencari. Tapi bagi lo sendiri kan ini ngomongin kompetisi ya. Kompetisi itu penting gak sih menurut lo dalam perkembangan ya, atau improvement seorang filmmaker gitu? Untukku pribadi aku merasakan dampak yang yang positif sih menurutku gitu, karena bikin kayak kompetisi ini dengan suasana kompetisi yang sehat dan segala macam ini menurutku jadi ada tantangan untuk terus bergerak gitu loh, untuk bergerak ke depan, terus mengeksplorasi batas-batas kemampuan lebih jauh gitu loh. Kayak untukku sih jadi bermanfaat banget dan jadi penting ya, karena aku pikir bahkan saat pertama kali aku bikin film banget waktu SMA itu aja itu untuk ikut kompetisi gitu loh. Jadi kayak anjing, kompetisi itu segitu punya ini ya, peran yang besar ya dalam prosesku bikin film gitu. Dan aku pikir itu jadi penting gitu. Gue jadi keinget juga nih, Rizko tuh pemenang dari FLS 2N film pendek tahun berapa ya? Ini soalnya penonton film juga banyak banget teman-teman yang masih sekolah gitu, dan mereka menggeluti apa capaiannya, salah satunya jadi FLS 2N itu emang mungkin untuk secara sekolah menengah atas itu adalah salah satu goals dari teman-teman yang punya ketertarikan di film. Tahun 2020 Mi 2020 ya itu 2020 lihat filmnya dulu Bentala ya, kalau teman-teman. Bentala. Gue pertama nonton film di school juga itu, dan gue ada di YouTube. Ada di YouTube ya. Dan anjing, ternyata film bisa dibikin sesimpel ini, maksudnya tidak perlu kita kemana-mana dan melibatkan terlalu banyak orang. Karena dulu yang jujur jadi permasalahan gue, apalagi gue daerah ya, di daerah itu adalah gue yang gue jadiin parameter adalah film-film yang udah besar gitu, bagaimana mereka membuat film sebesar mungkin gitu, dan capaian kita akhirnya malah ngejarnya terlalu jauh gitu, dan akhirnya kita melupakan nilai-nilai yang sebenarnya itu emang ada di sekitar kita, dan itu bisa digarap dengan ya dengan kemampuannya anak SMA gitu, seorang anak SMA gitu. Tapi kita akhirnya melupakan itu. Tapi lu di sana bisa melihat celah itu tuh. Itu gimana sih lu bisa sampai ke sana pada akhirnya? Masih jawaban pertama ya. Faktor lingkungan juga deh. Karena waktu itu tuh aku kebetulan kayak punya abang kelas gitu kan. Abang kelas yang memang dia kuliah di KJ gitu. Yang emang dia senang banget film, sinetfil lah. Terus kayak dia ngasih referensi, terus ngasih tahu idealnya film itu seperti apa, terus kayak dalam 3 menit apa yang bisa dilakukan sebuah film pendek gitu. Jadi akhirnya ya itu balik lagi paparan lingkungan, ketemu referensi, ketemu pengetahuan baru, privilege juga itu, jadi bikin aku jadi ngerasa ya beruntung aja ada di lingkungan itu. Dan itu semua balik lagi ya kayak faktor privilege gitu loh. Kunci awalnya itu kali ya sih. Karena film menurut gua juga kita nggak bisa egois itu, kita nggak bisa menutup diri dengan hal-hal yang ada di kepala kita doang gitu. Kita harus bertukar dengan orang lain gitu agar bisa berkembang tadi seperti apa yang Rizko bicarakan gitu. Kita konstruksi juga oleh lingkungan yang ada di sekitar gitu, bagaimana kita merespon, bagaimana kita ya bertukar pikiran dengan orang-orang di luar sana ya kan. Bener. Dan gue lihat juga kan film-film lu itu nggak hanya diputarkan di Indonesia nih, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Apa sih yang lu rasain ketika anjing film gue bisa sampai menjamah orang-orang di luar sana gitu, bisa bertemu dengan penonton yang lebih luas gitu? Sebenarnya aku sangat bersyukur sih, maksudnya film ini bisa didistribusikan, dan itu kan karena Minikino juga sebenarnya. Minikino yang Trash Talk itu kan ikut S Express, yang bawa ke S Express juga Minikino gitu, programmernya Kak Cika gitu. Diputarkan di beberapa negara karena memang program S Express itu kan pertukaran program film pendek di Asia Tenggara kan. Jadi memang diputar di beberapa negara gitu, dan responku sangat bersyukur. Cuma yang aku sayangkan banget tuh experience-nya kayak nggak lengkap karena aku kan nggak bisa datang ke sana. Terus ya
miskin ya kan, faktor nggak ada uang segala macam gitu. Ya ada sih privilege-nya untuk bisa akses ke pemerintah gitu loh buat bikin itu, ada sih ya. Cuman udah diupayakan dan gagal ya. Jadi ya rasanya experience-nya nggak lengkap, tapi ya patut disyukuri, dan itu mungkin jadi apa ya? Jadi yang bikin aku lebih tertarik lagi nih. Aku ada yang belum selesai nih, harus ku kejar nih gitu, harus ketemu dan ngobrol bagaimana filmku diterima sama penonton di luar Indonesia kan. Karena menurutku kalau istilahnya kan orang-orang banyak sekarang bilang hyperlokal gitu-gitu nih. Jangan-jangan filmku hyperlokal gitu. Terus kayak gimana kalau ditonton sama orang dari luar Indonesia lah misalnya. Jadinya kayak apa ya? Penasaran dan belum sepenuhnya terjawab sih. Semoga akan terjawab ya di kesempatan berikutnya. Amin. Peluangnya masih sangat besar untuk Rizky gitu. Karena lu nggak hanya membuat film begadang doang teman-teman. Wah, film yang terbaru lu bikin apa? Urip Mung Mampir Ngombe. Itu film tugas akhir. Itu bisa sedikit disinggung gitu. Itu terkait apa atau kalau boleh ya. Iya boleh. Urip Mung Mampir anjing ini kayak pertama kali present anjing. Cuman ya Urip Mung Mampir Ngombe itu film tugas akhirku. Film ini membicarakan tentang vampir, ada vampir, ceritanya vampir Jawa gitu, buka angkringan. Terus menarik banget ya. Dari kalimat pertamanya udah menarik banget ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi dalam waktu dekat juga ada lagi mau digarap lagi atau udah ada bayangan nih, gue di tahun ini capain, gue pengen ini gitu, tahun depan pengen apa gitu. Sekarang sih memang lagi post production kan kebetulan Hilmi juga ikut di prosesnya teman-teman. Hilmi juga di post production juga, dan lagi post production si film Urip Mampir Ngombe ini. Masih belum tahu, kemungkinan sih kayaknya bakal beres tahun ini ya, dan mulai distribusi tahun ini. Amin. Semoga ya. Semoga segera dipertemukan dengan penontonnya. Iya. Kalau project-project berikutnya sih kayak ada aku bikin film di semester 4 kemarin gitu loh. Kayak judul filmnya kan Cockroach Kecowo gitu saat itu. Cuman film itu kan nggak rilis gitu. Karena aku pikir ada tidak politically correct aja gitu film itu menurutku, dan ada bentuk kegagalanku untuk kegagalan mengonsep gagasan gitu di sana, yang kemudian aku sadari beberapa lama setelah film itu selesai gitu loh. Makanya film itu sempat aku daftarkan juga untuk ikut lab gitu kan, untuk di develop, karena aku berusaha untuk ngedit ulang. Cuman nih sementara nih kayak di papan tulis ini kan sempat kucoret-coret kan. Jadi banyak banget ini coret-coretan. Film ini si Kecowo ini lagi kuedit ulang lagi untuk jadi film baru gitu. Karena sejauh ini sih konsepnya filmnya akan dimetakan gitu loh. Jadi kayak filmnya kan biasanya film capture fenomena gitu kan. Iya. Tapi kemudian filmku ini tuh jadi fenomenanya gitu loh. Terus kita bikin film tentang si film ini, fenomena ini gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Nggak tahu ya sejauh ini masih itu konsep dasarnya, kita lihat apakah bisa develop jadi apa lagi kemudian. Menarik banget sih sejauh ini itu sih sama beberapa development tugas-tugas akhir teman-teman juga. Kayaknya gue bentar lagi juga mau develop juga di dia. Karena dia Caca tuh sebenarnya lagi buka program nih. Menarik teman-teman. Tapi kayak nggak di-announce gitu, tapi intinya program buat teman-teman kampus, teman-teman isi, atau sebenarnya di luar juga boleh, siapapun lah teman-teman yang mau berdiskusi sama Caca film gitu. Kayak kita di sini nyiapin ruang untuk kita diskusi, kayak memperdalam si cerita, development kurang lebih gitu. Sejauh ini udah ada 7 lebih project, anjir, keren banget. Rame banget. Selalu hangat terus di sini di Aceh teman-teman. Mungkin kalau yang kalau yang lagi ke Solo dan belum punya kesempatan mungkin bisa DM Rizkul mungkin di Instagramnya, atau ke Acah-Acah juga bisa teman-teman yang lagi berkunjung ke Solo. Instagramnya ada di sini nih. Mampus edit lebih ribet aja. Ini Instagram Rizkul dan ini adalah Instagram Acah-Acah Film. Nah, di sini ya teman-teman bisa di DM. Penonton by film juga memang banyak yang masih pemula gitu, masih perintis untuk ke ekosistem film gitu. Dan ada nggak sih hal yang mungkin bisa disampaikan atau mungkin berkaitan dengan begadang tadi, di cara lu membaca nih film-film teman-teman yang lagi mau belajar ini dari kacamata lu ya, balik lagi
kelemahannya apa sih, apa yang masih bisa ditingkatkan lagi gitu dan bisa dikembangkan bareng-bareng. Aku tuh agak susah sebenarnya jawab ini, karena maksudnya aku pribadi juga masih berusaha mengevaluasi karya-karya aku dan segala macam gitu. Cuman kalau akhirnya aku ada yang ingin aku sharing gitu, mungkin kayak kadang aku merasa gitu beberapa cerita, beberapa gagasan yang kemudian difilmkan yang memang kadang gini, kadang tuh kita tuh kan terpapar film-film yang ya Mi, yang rasanya tuh gigantis banget, mewah banget, besar banget gitu loh. Kadang hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kita jadi ngerasa kalau itu tuh jadi metode atau bentuk karya atau pendekatan karya yang paling ideal gitu loh untuk bikin film gitu. Ya, padahal kadang tuh menurutku dan apa yang kutemui, kadang cerita-cerita narasi-narasi kesederhanaan memang dalam penggarapan dan eksekusinya juga perlu kesederhanaan gitu loh. Dan itu yang bikin karyanya jadi lebih koheren, lebih bulat gitu kan. Kayak, dan itu yang sebenarnya berusaha untuk praktekkan juga kayak di Trash Talk gitu kan. Itu kan cerita manden seorang petugas supir angkut sampah kan. Jadi manden ini tuh kita bingkai dengan sesuatu yang rasanya juga manden gitu loh, yang bikin karyanya jadi bulat gitu. Terus kayak di Kiwa Tengen juga aku berusaha menerapkan itu gitu, gimana caranya aku bisa menghadirkan perspektif orang kecil gitu loh, perspektif orang kecil yang juga diiyakan gitu, yang juga diiyakan sama si teknisnya, konsep teknis gitu. Dan akhirnya rasanya jadi filmnya ya remeh gitu, sepele gitu. Dan aku pikir justru itu yang bikin karyanya jadi bulat gitu, karena perspektifnya juga dari orang remeh gitu. Dan seharusnya filmnya juga capaiannya, visualnya juga remeh gitu. Tapi beda cerita saat ada gagasan-gagasan yang lain gitu yang pengen disampaikan gitu. Mungkin yang pengen gue sharing tuh itu, kadang mungkin karena kita terpapar referensi yang sebenarnya bukan kita banget gitu loh. Kayak misalnya kita nonton film-film apalah, Hollywood lah apa gimana, atau kayak film-film Indonesia yang digarap dengan gigantis banget gitu, dengan besar dan mewah. Kadang itu nggak sih yang dibutuhkan untuk menceritakan cerita yang sederhana gitu. Kadang ya itu sih maksudku, kadang yang luput di kita tuh karena terlalu terpapar referensi yang tidak diri kita aja gitu. Hal-hal sederhana tuh justru bisa menjadi sebuah kedalaman tersendiri gitu ketika kita membicarakan film ya. Gak hanya harus hal yang besar, tapi hal-hal kecil pun bisa kita sebagai titik berangkat kita untuk membuat suatu hal yang besar. Dan bisa jadi memang kita tidak harus bikin hal besar nih. Maksudku emang jangan-jangan emang nggak harus bikin hal besar gitu. Hal-hal kecil tuh bukan berarti nggak penting gitu. Bisa jadi hal-hal kecil yang kita bikin tuh ya memang itu yang menjaga keseimbangannya gitu loh. Kayak kalau semuanya bikin gigantis besar-besar kan, yang menarasikan cerita-cerita sederhana dengan pendekatan sederhana, nanti siapa? Anjing. Ya, jadi langsung ke pertanyaan terakhir nih. Yeah. Jadi lu kan udah bikin sebuah kolektif ya, Aca-Aca, dan lu juga sebagai pembuat film juga. Lu punya visi tersendiri nggak, atau capaian akhir dari kolektif lu ini sebenarnya apa gitu? Atau ketika lu ada hal yang lu memutuskan untuk kita akan bubar ketika apa gitu, atau kita akan ada di titik yang pengen tuh ketika apa gitu, ada nggak sih gitu yang capai di sana? Itu kayak menurutku jadi PR di beberapa kolektif kan, seharusnya gitu ya, bicarain soal keberlangsungan, mau ngapain, visi, terus kayak akan bubar kalau apa gitu. Aku tuh sempat memikirkan itu juga gitu, soal saat awal-awal bikin Aca-Aca ini, saat bersama teman-teman ngumpul terus kita Aca-Aca ini apa gitu. Itu kita obrolin soal itu juga. Cuman aku sih merasa dan kita semua sepakat gitu untuk menganggap Aca-Aca ini biar jadi kolektif yang organik gitu loh. Kayak maksudnya rasanya biar kayak ini aja loh, kayak kita tuh lagi kumpul tetangga aja gitu, rasa kayak gitu loh. Maksudnya oke nih kita ngumpul nih sama tetangga, lagi bergaul, lagi bahas sesuatu, mau bikin sesuatu. Tapi kalau lagi ada kesibukan masing-masing, lagi ada apa, dan sangat mungkin kan itu terjadi, kayak
bisa jadi teman-teman ada yang bakal nggak di Solo atau kerja ada segala macam gitu, dan itu juga nggak apa-apa gitu, biar berjalan seorganik itu aja gitu loh. Dan itu yang sempat kita pikirkan juga, maksudnya kadang visi si kolektif ini tuh gimana caranya supaya visi ini bisa terus relevan aja gitu loh sama situasi kita. Oh berarti visi si kolektif ini jangan jadi sesuatu yang terlalu kaku gitu loh. Jadi memang biar aja dia jadi lebih fluid, pergerakannya mengikuti orang-orangnya lagi kayak apa. Dan kalau memang akhirnya akan ada vakum gitu, gua nggak bilang bubar ya, karena kayak bisa aja bubar gitu, tapi pasti akan ada perkumpulan lagi. Gua nggak ngerti lah. Tapi kalau seandainya memang vakum, ya biar aja vakum tuh jadi perjalanan yang organik juga gitu. Dan kalau seandainya, dan gue sangat yakin gitu loh, dan gue dan sama teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang lain tuh kita sama-sama yakin kalau kita tuh pasti gitu, kita tuh pasti orang-orang yang ada yang pengen diomongin, ada yang pengen diceritain ini. Nah dan kepengenan itu yang akan buat perjalanan ini terus ada gitu, organik gitu. Dan kalau seandainya ternyata kepengenan ini bisa diakomodir sama yang lain di luar Aca-Aca, ya nggak apa-apa juga gitu, nggak harus segalanya dilakukan di Aca-Aca kan, karena kalau semuanya di sini jadi terlalu sesak kan. Ya udah biar aja, maksudnya biar dia jalan organik. Tapi kalau seandainya kamu berusaha mencari-cari dan kamu tidak menemukan ruang atau lingkungan yang bisa mengakomodir keinginanmu untuk bercerita, itu ya Aca-Aca selalu terbuka gitu loh. Kayak itu yang kita rumuskan gitu akhirnya. Oh ini Aca-Aca kolektif bikin kayak rumah aja deh gitu, kayak lingkungan tetangga aja deh gitu, rasanya seorganik itu aja gitu, biar nanti dia tidak terlalu membatasi pergerakan kita gitu. Kadang akhirnya takutnya ada kepentingan kolektif yang kemudian itu membatasi keinginan atau kepentingan dari anggotanya gitu kan. Aku pikir jadi biar lebih santai aja lah gitu. Makanya juga kita tagline-nya kan kelompok bermain film. Kelompok bermain film kan. Sehangat itu memang Aca-Aca. Dan yang gue tangkap sendiri dari apa yang udah sampaikan tadi terkait Aca-Aca ya, Aca-Aca itu menurut gue bukan hanya sebatas lokasinya aja, tempatnya aja, tapi orang-orangnya sih. Jadi ketika lo mau kemanapun, lo akan tetap jadi Aca-Aca gitu. Karena jiwanya, yang penting itu jiwanya, bukan ruang gitu. Apalah artinya sebuah rumah ketika nggak ada orang-orang di dalamnya. Wajib Hilmi 2025. Oke, thank you bye. Thank you banget Rizko udah mau berbicara, bertukar pikiran di sini di By Film. Dan mungkin khusus buat video ini teman-teman nggak usah report, nggak usah ini, bisa di like, bisa di share juga. Karena lumayan banyak isinya juga. Thank you banget udah buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode dan kesempatan berikutnya. Thank you. Terima kasih. Dadah.